Dukungan Partai Umat yang tidak akan punya pengaruh nyata bagi Anies Baswedan. Partai Umat baru saja melaksanakan Rakernas ke-1. Dalam acara tersebut Anies Baswedan akan menjadi bintangnya, tamu yang mendapatkan perhatian paling besar. Apalagi kalau bukan terkait dengan soal capres-capresan. Sambutan dan teriakan dukungan terhadapnya begitu ramai di acara Partai Besutan Mbah Amin Rais itu. Kemudian secara resmi Partai Umat mengumumkan akan mendukung Anies sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Kembali ke sambutan meriah dari Partai Umat terhadap Anies, sebenarnya juga tidak aneh, mengingat Anies datang ke acara tersebut seakan tanpa saingan. Dalam acara tersebut tidak ada tokoh nasional yang bisa diperbandingkan dengan Anies. Coba saja dalam acara tersebut hadir juga Ganjar atau Prabowo. Terutama Prabowo pastinya akan mendapat sambutan yang lebih lagi. Atau kalau bukan Prabowo, coba Sandiaga Uno saja. Sepertinya sambutan yang akan diterimanya akan lebih besar. Ini penjelasannya kenapa Sandiaga Uno diperkirakan akan mendapatkan sambutan yang lebih meriah daripada Anies. Pukul rata saja. Kader dan simpatisan Partai Umat dulunya adalah simpanan Partai Amanat Nasional. Tentu masih ingat bagaimana Sandiaga dulu berkorban untuk PAN saat dirinya berkeinginan untuk menjadi cawapres Prabowo pada Pilpres 2019 lalu. Saat itu isunya berkat adanya kardus, PAN kemudian bersedia menerima pencawapresan Sandiaga Uno setelah sebelumnya kekeh untuk mengusung UAS. Pendukung PAN yang sudah berpindah menjadi anggota Partai Umat pasti tidak akan melupakan hal tersebut. Nah, wajar kan bila seandainya ada Sandi, sambutan yang akan diterimanya akan lebih meriah lagi. Anies bisa saja kalah. Lalu apakah dukungan Partai Umat pada Anies sebagai calon presiden kedepannya akan punya efek besar? Apakah hal tersebut akan memperbesar kans Anies? Sepertinya tidak. Karena dukungan dari Partai Umat masih berasal dari kolam yang sama, dari ceruk suara yang sama. Dukungan itu tidak berasal dari peta yang berbeda, sehingga tidak akan memperluas cakupan suara yang dapat memberikan perubahan yang signifikan. Ini dapat dimengerti karena dukungan terhadap Anies hanya berasal dari mereka yang dulu mendukung Prabowo. Masih dari situ-situ saja. Tentu saja terkecuali pendukung Anies yang mengikuti langkah salah satu partai pengusungnya, Nasdem. Itu pun juga tidak akan punya pengaruh yang besar, mengingat tidak semua simpatisan Nasdem dapat menerima pencapresan Anies Baswedan. Banyak kader yang kemudian mundur setelah keputusan Nasdem ketika merekomendasikan Anies sebagai capres waktu itu. Ditambah ketika ada nuansa prank dalam keputusan dukungan terhadap Anies sebagai capres dari Partai Umat itu. Mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakan. Dia Prabowo ingin menjadi presiden tetapi asal didukung Jokowi, kata Amin Rais pada Rabu 15 Februari 2023 lalu. Nah lo,